Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat ya yang punya Tuhan. Haleluya. Besarkan Tuhan. Nah, kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa dikecil-kecilkan Tuhan? Ya, jadinya seperti hari ini korupsi. Kenapa? Mengecilkan Tuhan. Kalau haleluya, besarkan Tuhan, gak korupsi. Itu sama dan bertahlil itu. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Kiranya baik-baik saja. Dan apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan berkati dengan melimpah-limpah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau membagikan kepada kita video cuplikan bagaimana ada seorang tokoh agama, yaitu Panji Gumilang, yang mengatakan bahwa perkataan haleluya itu bukan hanya milik orang Nasrani, tetapi haleluya itu adalah memuliakan Tuhan, dan itu milik bangsa Indonesia yang punya Tuhan, kata beliau. Ya saudara-saudara, saudara kekasih Tuhan, kita melihat ya bagaimana selama ini begitu banyak anti untuk mengatakan perkataan haleluya. Mereka tidak tahu bahwa perkataan haleluya itu artinya adalah pujilah Tuhan. Dan haleluya itu adalah perkataan yang berasal dari surga, yang memiliki pengertian pujilah Tuhan. Tetapi kenapa selama ini begitu banyak orang yang anti dengan mengatakan pujilah Tuhan? Seolah-olah setan itu sedang mengintimidasi, setan itu sedang menipu kita dengan melarang kita untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Sedangkan korupsi-korupsi dibiarkan begitu saja, yang mana kita tahu korupsi-korupsi itu bukanlah memuliakan Tuhan. Tetapi perkataan yang mengatakan haleluya, pujilah Tuhan, kenapa dilarang? Mari kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat ya yang punya Tuhan. Haleluya. Besarkan Tuhan. Nah, kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa dikecil-kecilkan Tuhan? Ya, jadinya seperti hari ini korupsi. Kenapa? Mengecilkan Tuhan. Kalau haleluya, besarkan Tuhan, gak korupsi. Itu sama dan bertahlil itu. Haleluya. Kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa. Yang mukmin 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Untuk mereka 13 ayat. Siapa mereka? Munafik. Diambil dari kata nafa, lobang. 2 lobang dalam tanah. 1 lobang masuk, 1 lobang keluar. Cakapnya cucuk cabut. Cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna. Kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanna, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama, ngobrol ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka. Apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian, setan, munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka?
diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahanam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fid darkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahanam. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, itulah video cuplikannya kita sudah menonton tadi ya. Bagaimana selama ini begitu banyak ya dari katakanlah seperti ustadz-ustadz yang anti dengan perkataan haleluya ya, seperti Ustadz Abdul Somad ya, yang anti dengan perkataan haleluya ya. Mereka tidak mengerti apa arti dari kata haleluya, bahwa kata haleluya itu adalah bahasa surga ya. Kata haleluya itu adalah artinya pujilah Tuhan. Apakah salah kalau kita memuji Tuhan? Apakah salah kalau kita mengagungkan Tuhan? Apakah salah kalau kita meninggikan Tuhan? Bukankah Tuhan layak disembah? Bukankah Tuhan layak dipuji? Bukankah Tuhan layak dimuliakan? Lewat pengagungan mulut kita, lewat ucapan bibir kita. Lalu kenapa selama ini kita anti dengan perkataan haleluya? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Panji Gumilang, bahwa haleluya itu bukan hanya milik orang Nasrani, tetapi milik semua orang, khususnya yang ada di Indonesia ini, yang punya Tuhan. Karena arti dari kata haleluya adalah pujilah Tuhan. Saya percaya kita semua punya Tuhan. Apakah salah kalau kita mengatakan pujilah Tuhan? Apakah salah kalau kita mengatakan haleluya? Tentunya itu tidak salah, saudara-saudara. Semakin saudara meninggikan Tuhan, semakin saudara memuliakan Tuhan, maka semakin nama Tuhan akan dipermuliakan. Semakin kita memuliakan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang rendah hati. Kita merasa Tuhan layak ditinggikan, Tuhan layak diagungkan, dan kita ini hanyalah ciptaan. Kita ini hanyalah manusia biasa yang harus memuji Sang Pencipta, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada yang salah dengan kata haleluya. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Panji Gumilang. Kata haleluya itu milik semua orang. Siapa saja boleh mengucapkan haleluya. Tidak ada larangan dan tidak boleh ada larangan. Puji Tuhan. Inilah video cuplikan. Kiranya lewat video ini saudara diberkati. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.